Pada malam tanggal 4 September 2025, Wapres Gibran melakukan belusukan malam dengan 3 tujuan utama. Mengecek dan mendukung pelaksanaan ronda malam Siskamling di Kembangan Utara, menyapa warga dan meninjau pos ronda di Pesanggerahan, termasuk posko dapur umum, mengunjungi pasar malam Cipulir guna mendukung geliat ekonomi rakyat dan interaksi langsung dengan pedagang. Semua langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap stabilitas keamanan dan penguatan ekonomi lokal pasca berdemonstrasi. Perjalanan dilanjut ke Pesanggerahan. Udara makin dingin, tapi kehangatan dari warga terasa justru makin pekat. Di sana, Wapres nyapa warga yang lagi jaga posko Kampung Siaga Bencana. Tempat itu kecil, tapi penuh semangat. Ada dapur umum, ada logistik darurat, dan ada obrolan tentang bagaimana mereka jaga satu sama lain kalau ada bencana. Kadang solidaritas itu nggak butuh seragam atau jabatan, cukup niat dan kebersamaan. Dan malam itu, niat itu terasa nyata. Lalu menjelang tengah malam, Gibran tiba di pasar malam Cipulir. Jalanan masih ramai, lapak-lapak masih buka. Lampu neon dari tenda-tenda pedagang memantul di aspal basah, bikin suasana kayak adegan film. Tapi ini bukan film, ini kenyataan, dan di tengah keramaian itu, Wapres beli ikan, sayur, dan bumbu. Satu persatu penjual disapa bukan buat pencitraan, tapi seperti orang yang benar-benar pengen tahu. Masih aman jualan di sini, Bu? Atau, harga naik nggak, Pak? Pedagang-pedagang itu mungkin nggak hafal siapa yang datang, tapi mereka bisa ngerasa kalau yang datang bukan orang biasa. Bukan karena jabatannya, tapi karena dia ngelangkah ke tempat mereka di jam-jam yang biasanya cuma dihuni rasa lelah dan sisa harapan. Mungkin itu yang bikin warga ngerasa dihargai. Bukan karena diberi janji, tapi karena didatangi. Malam itu bukan cuma soal patroli dan pasar. Itu soal hadirnya pemimpin di saat rakyat butuh merasa ditemani. Soal langkah kaki yang tulus menembus lorong-lorong kampung, pos ronda sederhana, dan tenda pasar yang kadang nyaris roboh. Soal obrolan singkat tapi dalam, soal dengar dan dicatat, bukan cuma didiamkan. Malam itu bukan cuma soal patroli dan pasar. Itu soal hadirnya pemimpin di saat rakyat butuh merasa ditemani. Soal langkah kaki yang tulus menembus lorong-lorong kampung, pos ronda sederhana, dan tenda pasar yang kadang nyaris roboh. Soal obrolan singkat tapi dalam, soal dengar dan dicatat, bukan cuma didiamkan. Jakarta punya jutaan cerita tiap malam, tapi nggak semua didengar. Dan ketika ada yang datang bukan buat tampil, tapi buat ngerasain, itu bikin perbedaan yang sulit dijelaskan. Karena kadang hadir di saat yang tepat jauh lebih bermakna daripada 1000 program yang tak tersentuh. Dan di tengah kota yang nggak pernah tidur ini, malam itu jadi catatan kecil yang nggak bakal dilupakan. Karena Jakarta memang keras, tapi warga tetap hangat. Dan di hangatnya obrolan di pos ronda atau tenda pasar, lahir rasa percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari hal paling sederhana. Dari satu malam yang tak biasa.